sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri, Arina Manasikana, NPM 207550338. Yang kedua ada Bila Pangusti, NPM 2075541. Yang ketiga ada Risya Syafitra, NPM 2075556. Yang keempat ada Kamila Pangusti, NPM 2075553. Dan terakhir ada Yolanda Dila Sofia, NPM 2075565. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan sedikit materi mengenai provisi dan kontingensi dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rusmianto, SE MSI. Nah, tanpa berlama-lama lagi, di sini saya akan menjelaskan untuk materi yang pertama. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menyontohkan tentang pengakuan provisi berupa garansi. Saya ambil contoh yaitu perusahaan Santos, di mana perusahaan ini memberikan jaminan kepada para pelanggan yang telah membeli produk elektriknya berupa garansi yang dimana berlaku selama 3 tahun sejak tanggal penjualan. Berdasarkan pengalaman masa lalu, kemungkinan akan ada beberapa klaim atas garansi tersebut. Pertanyaannya, haruskah perusahaan Santos mengakui provisi ini sebagai beban garansi yang harus diberikan pada tanggal di laporan posisi keuangan? Nah, di sini terdapat 2 analisis. Yang pertama, garansi itu sendiri merupakan kewajiban sekarang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu atas penjualan produknya yang menimbulkan kewajiban hukum. Analisis yang kedua, garansi juga menyebabkan arus keluar sumber daya yang dimiliki untuk manfaat ekonomi terhadap kemungkinan bahwa akan ada beberapa klaim terkait dengan jaminan ini. Recognition of a provision, constructive obligation, is an obligation that derives from a company's action where, first, by an established pattern of best practice, published policy, or a sufficiently specific current statement, the company has indicated to other party that it will accept certain responsibility. And second, as a result, the company has created a valid expectation on the part of those other parties that it will discharge those responsibility. Jadi pengakuan provisi, contohnya yang selanjutnya yaitu kebijakan konstruktif, di mana kebijakan konstruktif adalah kebijakan yang timbul dari tindakan perusahaan, di mana yang pertama, dengan adanya praktik masa lalu yang telah ada. Yang kedua, yang selanjutnya kebijakan yang telah diterbitkan atas pernyataan kini yang cukup spesifik. Perusahaan telah mengindikasi kepada pihak lain bahwa mereka akan menerima tanggung jawab tertentu. Dan yang kedua, sebagai hasil dari indikasi tersebut, perusahaan telah menciptakan harapan yang sah atau valid dari pihak-pihak tertentu bahwa mereka akan melaksanakan tanggung jawab tersebut. Recognition examples atau contoh pengakuan dari provisi mengenai pengembalian. Di sini terdapat contoh dari Christian Dior, di mana Christian Dior ini memiliki kebijakan untuk mengembalikan kepada pelanggan yang merasa tidak puas, walaupun tidak berkewajiban untuk melakukannya. Nah,
Di sini, apakah Christian Dior wajib mencatat provisi atas pengembalian uang tersebut? Di sini terdapat dua analisis. Yang pertama, pengembalian uang merupakan kewajiban saat ini yang timbul akibat dari masa lalu atas penjualan produknya, di mana penjualan ini menimbulkan kewajiban konstruktif karena kebijakan toko yang telah menciptakan harapan yang pasti kepada pelanggan bahwa toko akan mengembalikan pembelian tersebut. Yang kedua, pengembalian uang mengakibatkan arus kas keluar sumber daya atas penyelesaian kemungkinan besar ketidakpuasan pelanggan, yaitu dengan dikembalikannya sejumlah uang. Contoh selanjutnya yaitu lawsuit atau gugatan. Di sini terdapat contoh pada bulan November 2019 diasumsikan bahwa seorang karyawan meminta Contoh selanjutnya yaitu mengenai lawsuit atau gugatan. Di sini saya tampilkan contoh pada bulan November 2011 yang mensupposikan bahwa seorang karyawan mengajukan gugatan sejumlah uang senilai 1 juta kepada Morrison karena kerusakan yang diderita pada saat karyawan tersebut mengalami cedera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Pangesti, NPM 2775541. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Arina Manasikana. Baiklah, langsung saja. Pada slide ini menjelaskan mengenai tentang measurement example, yang artinya contoh pengukuran. Nah, dalam contoh pengukuran ini terkait gugatan Novartis. Perusahaan besar seperti Novartis banyak terlibat dalam masalah tuntutan hukum terkait dengan litigasi produk mereka. Untuk kewajiban seperti tuntutan hukum, kemungkinan besar hasil tuntutan hukum tersebut merupakan estimasi terbaik liabilitas. Nah, pengukuran liabilitas harus mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Future event that may have an impact on the measurement of the cost should be considered. Nah, pengukuran liabilitas harus mempertimbangkan nilai dari waktu, mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Nah, kejadian di masa depan yang mungkin berdampak pada pengukuran harus dipertimbangkan. Selanjutnya yaitu common types atau tipe-tipe jenis-jenis umum dari provision. Yang pertama ada lawsuit, yaitu tuntutan hukum. Yang kedua ada warranties atau garansi. Yang ketiga ada premiums atau premi. Yang keempat ada environmental, yaitu lingkungan. Yang kelima ada onerous contracts atau kontrak yang memberatkan. Dan yang terakhir ada restructuring atau restrukturisasi. Nah, dalam jenis-jenis umum ini IFRS mewajibkan pengungkapan
ekstensif terkait dengan provisi dalam catatan atas laporan keuangan. However, companies do not record. Namun, perusahaan tidak boleh mencatat atau melaporkannya dalam catatan atas laporan keuangan di bagian mengenai kontingensi resiko umum. Terus inherent in business operation itu yang melekat dalam operasi bisnis itu misalnya ada kemungkinan perang, mogok kerja, malapetaka yang tidak dilindungi asuransi, atau resensi bisnis. Nah, ini litigation provision atau provisi litigasi itu companies must consider the following in determine whether to record a liability with respect to pending or treated litigation and actual or possible claims and assessment. Nah, perusahaan itu harus mempertimbangkan hal-hal berikut dalam menentukan apakah harus dicatat dalam liabilitas yang sehubungan dengan litigasi dan tertunda atau terancam klaim dan penilaian. Itu ada 3. Yang pertama itu jangka waktu di mana penyebab utama tindakan terjadi, di mana penyebab utama tindakan terjadi. Yang kedua, probabilitas hasil yang tidak menguntungkan. Yang ketiga, kemampuan untuk membuat estimasi jumlah kerugian yang masuk akal. Nah, litigation provision yang selanjutnya yaitu sehubungan dengan tuntutan yang tidak terduga serta klaim dan penilaian yang tidak tertulis. Perusahaan itu harus menentukan 2 kemungkinan besar. Yang pertama, the degree of probability that a suit may be filed or a claim or assessment may be asserted. Ini adalah tingkat probabilitas bahwa gugatan diajukan atau klaim atau penilaian dapat ditegaskan, dan probabilitas hasil yang tidak menguntungkan. Jika keduanya besar kemungkinan jika kerugian tersebut cukup dapat diestimasi dan penyebab dari tindakan diberlakukan atau sebelum tanggal pelaporan keuangan, maka perusahaan harus mencatatnya sebagai liabilitas atau mencatat atau mengakuinya sebagai liabilitas. Nah, selanjutnya ini ada contoh, yaitu perusahaan Scottish involved in a lawsuit at December 31, 2010, bahwa perusahaan Scottish Inns ini terlibat dalam tuntutan hukum pada 31 Desember 2010. Nah, kita yang pertama diminta untuk membuat jurnal pada 31 Desember dengan asumsi bahwa perusahaan tersebut harus membayar atau
perusahaan tersebut dikenakan denda sebesar $900.000 atas akibat tuntutan tersebut. Nah, yang kedua, kita membuat jurnal per Desember jika ada, dengan asumsi bahwa tidak terdapat kemungkinan Scottish will be liable dengan asumsi bahwa tidak terdapat kemungkinan perusahaan Scottish ini bertanggung jawab atas pembayaran apapun sebagai akibat dari tuntutan ini. Nah, untuk jurnal yang pertama, yang A, yaitu lawsuit loss pada lawsuit liability sebesar $900.000, atau dalam bahasa Indonesianya itu ya adalah kerugian gugatan pada liabilitas gugatan. Nah, untuk yang B itu tidak ada jurnal yang diperlakukan. Kerugian tersebut tidak diakui karena tidak mungkin terjadi di liabilitas pada tanggal 31 Desember 2010 ini. Nah, selanjutnya yaitu warranty provision atau disebut dengan provisi garansi. Nah, provisi garansi ini adalah janji yang dibuat oleh penjual kepada pembeli untuk mengganti kekurangan, jumlah, kualitas, dan kinerja suatu produk. Jika besar kemungkinan pelanggan mengklaim garansi dan perusahaan dapat mengestimasi biaya terkait secara masuk akal, perusahaan harus mencatatnya sebagai beban. Jadi kalau ada pelanggan yang meminta garansi pada suatu produk itu oleh perusahaan akan dicatat sebagai beban. Nah, warranty provision itu memiliki dua metode. Yang pertama, cash basis method atau metode berbasis cash, itu bahwa beban garansi dibebankan pada saat terjadinya karena tidak terdapat kemungkinan terjadinya liabilitas, atau yang kedua tidak dapat mengestimasi jumlah liabilitas yang masuk akal. Nah, selanjutnya yaitu metode accrual atau accrual basis method. Ini metode berbasis accrual. Nah, itu ada 3. Yang pertama, mengenakan beban garansi ke beban operasi pada tahun penjualan. Yang kedua, metode adalah metode yang diterima secara umum. Yang ketiga, yaitu disebut sebagai pendekatan beban garansi. Nah, ini ada contoh lagi, yaitu Strip Factory provide a 2-year warranty with one of its product, which was first sold in 2010. Jadi, Strip Factory ini memberikan 2 tahun garansi pada salah satu produk yang pertama kali terjual di tahun 2010. Nah, pada tahun itu Strip ini memberikan $70.000 untuk layanan garansi tersebut. At year end, pada akhir tahunnya, Strip ini mengestimasi biaya tambahan sebesar $400.000 yang akan digunakan di masa depan
untuk memberikan klaim garansi terkait penjualan di tahun 2010. Jadi pada akhir tahun Stripe ini mengeluarkan kembali biaya tambahan untuk garansi sebesar $400.000. Nah, kita diminta untuk membuat jurnal pengeluaran sebesar $70.000 dan jurnal penyesuaian pada 31 Desember 2010. Nah, untuk jurnal pengeluarannya itu sendiri yaitu akunnya adalah warranty expense pada kas, yaitu beban garansi pada kas sebesar $70.000 dan untuk jurnal penyesuaiannya yaitu warranty expense terhadap warranty liability atau beban garansi pada liabilitas garansi sebesar $400.000. Nah, selanjutnya yaitu tentang premiums and coupon, yaitu premi dan kupon. Nah, perusahaan harus mengenakan biaya premi dan kupon untuk dibebankan pada periode penjualan yang mendapatkan keuntungan dari program tersebut. Jadi, perusahaan itu mengeluarkan beban atau mengeluarkan biaya premi dan kupon itu pada saat periode penjualan atau pada saat premi dan kupon itu terjadi. Nah, akuntansinya yaitu estimasi jumlah penawaran premi yang beredar yang akan ditawarkan pelanggan untuk ditebus. Dan yang kedua yaitu dibebankan biaya penawaran premi ke beban premi dan mengkredit liabilitas premi. Sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kurang jelas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Allah saya mohon ampun. Baiklah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Pamela Gibran Pramusti dari D4 Akuntansi Perpajakan semester 4 kelas B akan menjelaskan contoh dari apa itu profit. Pada layar ini dijelaskan bahwa Fluffy Cake Company menawarkan kepada pelanggannya mangkuk besar anti pecah dengan menukar 25 sen dan 10 box stok. Bagi Fluffy Cake Company, biaya per unit mangkuk adalah 75 sen dan perusahaan mengestimasi bahwa pelanggan akan menebus 60% box stok. Penawaran premi ini dimulai pada bulan Juni 2011 dan menghasilkan transaksi seperti yang di jurnal di bawah ini. Fluffy Cake Company mencatat pembelian 20.000 mangkuk sebagai berikut. Nah, jadi jurnal yang didapat pada layar ini adalah persediaan mangkuk premi pada kas nilai 15.000. Pada slide selanjutnya akan menjelaskan contoh atau lanjutan dari contoh pada slide sebelumnya, yaitu jurnal untuk mencatat penjualan 300.000 kotak tepung kue adalah kas senilai 240
dan penjualan senilai 240. 240 ini didapat dari 300.000 dikali 0,80 menghasilkan $240. Fluffy mencatat penebusan akrual 60.000 box stock, penerimaan 25, penerimaan resep 25 sen per 10 box stock, dan pemberian mangkuk sebagai berikut. Jadi, jurnal yang didapat dari pernyataan selanjutnya adalah kas senilai 1.500, beban premi senilai 3.000 dan persediaan mangkuk premi senilai 4.500. Kas dapat 1.500 dari 60.000 dibagi 10 dikali 0,25. Sedangkan 4.500 pada inventory of premium maximables didapat dari 60.000 dibagi 10 dikali 0,75 dan menghasilkan 4.500. Selanjutnya adalah Fluffy membuat jurnal penyesuaian pada akhir periode estimasi liabilitas penawaran premi yang masih belum ditebus. Jadi jurnal yang dapat dari pernyataan ini adalah beban premi pada liabilitas premi senilai 6.000. Environmental provision, ini artinya provisi lingkungan. Perusahaan harus mengakui liabilitas lingkungan memiliki kewajiban hukum yang terkait dengan penghentian aset jangka panjang atau long life asset dan ketika mengestimasi jumlah liabilitas secara masuk akal. Lanjutan dari slide sebelumnya yaitu ada obligation event yang artinya peristiwa yang menimbulkan kewajiban. Contoh kewajiban hukum yang mewajibkan pengakuan atas liabilitas di antaranya namun tidak terbatas pada pertama, melakukan decommissioning fasilitas nuklir. Yang kedua, membongkar, memulihkan, mereklamasi properti minyak dan gas bumi. Dan yang ketiga, biaya penutupan, reklamasi, dan pembersihan fasilitas pertambangan tertentu. Dan yang terakhir, biaya penutupan dan biaya penampungan tempat pembuangan air. Selanjutnya ada measurement, yang artinya adalah pengukuran. Perusahaan yang pada awalnya mengukur liabilitas lingkungan dengan estimasi terbaik atas biaya masa depan atau future cost. Pengakuan dan alokasi atau recognition and allocation. Untuk mencatat liabilitas lingkungan, perusahaan memasukkan biaya yang terkait dengan liabilitas lingkungan atau environmental liability dalam jumlah tercatat aset berumur panjang atau realized long life asset dan mencatat liabilitas dalam jumlah yang sama. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang contoh dari pernyataan sebelumnya. Pada tanggal Januari 2010, Wellcat Oil Company mendirikan sebuah alokasi eksploitasi minyak di Meksiko. Wellcat secara hukum harus untuk membongkar dan memindahkan peralatan pada akhir masa pakainya dengan estimasi yang berusia 5 tahun. Wellcat mengestimasi bahwa pembongkaran pemindahan akan menelan biaya $1 juta berdasarkan tingkat diskonto 10% rate. Nilai wajar liabilitas lingkungan diestimasi menjadi $620.920. Wellcat merekam liabilitas ini pada 1 Januari 2011, maka dari pernyataan ini didapat jurnal peralatan pengeboran pada
liabilitas lingkungan senilai Rp620.920. Contoh pada slide ini adalah lanjutan dari slide sebelumnya. Maka selama masa pakai aset, Wilkett mengalokasikan beban aset sebagai beban dengan menggunakan metode garis lurus atau straight line method. Wilkett membuat ayat jurnal berikut untuk mencatat beban ini. Beban ini terjadi pada Desember tanggal 31, 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015. Maka jurnalnya adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan senilai 124.984. Selain itu, Wilkett harus mengakui beban bunga setiap periode. Wilkett mencatat beban bunga dan kenaikan terkait liabilitas lingkungan pada tanggal 31 Desember 2011 sebagai berikut, yaitu beban bunga pada liabilitas lingkungan senilai Rp62.092 didapat dari 620,92 dikali 10%. Sekian, terima kasih. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Pamela Gita Pramusta. Ilustrasi dari jenis umum profesi. Pada tanggal 10 Januari 2016, Wilkett menandatangani kontrak Wilkett dengan Rick Reclaimers Inc. untuk membongkar peralatan dengan harga sebesar $995.000. Wilkett membuat ayat jurnal berikut untuk mencatat pelunasan liabilitas. 10 Januari 2016, liabilitas lingkungan sebesar $1 juta, keuntungan atas pelunasan liabilitas sebesar $5.000, cash sebesar $995.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis umum profesi kontrak yang memberatkan. Biaya yang tidak dapat dihindari untuk memenuhi kewajiban melebihi manfaat ekonomi yang diharapkan bisa diterima. Biaya yang diharapkan harus mencerminkan biaya neto terendah. Ada pemutusan kontrak, yaitu yang lebih rendah dari biaya untuk memenuhi kontrak atau kompensasi atau denda yang timbul karena kegagalan untuk memenuhi kontrak. Selanjutnya ada ilustrasi tentang provisi kontrak yang memberatkan. Sumart Sport beroperasi secara menguntungkan di pabrik yang telah disewa dan membayar sewa bulanan. Sumart memutuskan untuk memindahkan operasinya ke fasilitas lain. Namun, sewa di fasilitas lama berlanjut untuk 3 tahun ke depan. Sayangnya, Sumart tidak bisa membatalkan sewa dan tidak akan bisa menyalurkan pabriknya ke pihak lain. Biaya yang diharapkan untuk memenuhi kontrak yang memberatkan ini adalah sebesar €200.000. Untuk sewa sebesar €200.000. Asumsikan fakta yang sama seperti di atas untuk contoh Sumart dan biaya yang diharapkan untuk memenuhi kontrak adalah sebesar €200.000. Namun, Sumart bisa membatalkan sewa dengan membayar denda sebesar €175.000. Dalam hal ini, Sumart harus mencatat liabilitasnya sebagai berikut. Kerugian atas kontrak sewa pada liabilitas kontrak sewa sebesar €175.000.
Selanjutnya, jenis umum profesi restrukturisasi. Restrukturisasi didefinisikan sebagai program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan perusahaan material baik terkait lingkungan usaha yang dilakukan oleh perusahaan atau cara menjalankan bisnis tersebut. Perusahaan diharuskan memiliki rencana formal yang rinci untuk restrukturisasi dan menambah harapan yang valid bagi mereka yang terkena dampak implementasi atau pengumuman rencana tersebut. IFRS memberikan panduan khusus terkait dengan biaya dan kerugian tertentu yang harus dikeluarkan dari profesi restrukturisasi. Biaya yang dimasukkan atau langsung ditambahkan. Biaya pemutusan hubungan kerja secara langsung pada restrukturisasi, biaya terminasi kontrak seperti sanksi penghentian sewa, penyisihan kontrak yang berat. Biaya yang dikecualikan yaitu ada investasi dalam sistem baru, rendahnya pemanfaatan fasilitas, biaya pelatihan atau penempatan aset, biaya untuk memindahkan aset atau operasi, biaya administrasi atau pemasaran, alokasi overhead perusahaan, biaya operasi masa depan yang diharapkan atau kerugian operasi yang diharapkan, kecuali jika terkait dengan kontrak yang berat. Selanjutnya, ilustrasi dari profesi restrukturisasi. Penutupan divisi. Fakta, pada tanggal 12 Desember 2011, Dewan Rodea memutuskan untuk menutup sebuah divisi yang membuat panel surya. Pada tanggal 10 Desember 2011, sebuah rencana terperinci untuk menutup divisi disetujui oleh Dewan Direksi. Surat dikirim ke pelanggan yang memperingatkan mereka untuk mencari sumber alternatif pemberitahuan pemasokan dan pemutusan hubungan dikirim ke staf divisi tersebut. Rodea memperkirakan kemungkinan besar akan menyebabkan restrukturisasi sebesar 500.000 euro. Pertanyaannya, haruskah Rodea melaporkan kewajiban restrukturisasi jika perusahaan memiliki biaya terkait dengan restrukturisasi? Analisis yang pertama dapat disimpulkan. Yang pertama, masa lalu yang menimbulkan kewajiban bagi Rodea adalah komunikasi keputusan kepada pelanggan dan karyawan yang menimbulkan kewajiban konstruktif pada tanggal 31 Desember 2011. Karena hal tersebut menciptakan harapan yang sah bahwa divisi tersebut akan ditutup. Aliran yang kedua, aliran sumber daya dalam penyelesaian mungkin timbul dan dapat diperkirakan dengan andal. Kesimpulan dari kasus tersebut yaitu profesi diakui pada tanggal 31 Desember 2011 untuk estimasi terbaik penutupan divisi, dalam hal ini sebesar 500.000 euro. Jenis umum profesi asuransi mandiri. Asuransi mandiri bukan asuransi, tetapi penanggungan risiko. Terdapat sedikit pembenaran teoritis untuk membentukkan liabilitas berdasarkan asumsi biaya terhadap beban asuransi. Kondisi untuk aktual dinyatakan dalam IFRS tidak terpenuhi sebelum terjadi suatu kejadian.
Pengungkapan terkait provisi. Perusahaan harus memberikan rekonsiliasi atas saldo awal dan akhir untuk setiap kelas provisi utama. Mengidentifikasi apa yang menyebabkan perusahaan selama periode tersebut. Selain itu, yang pertama, provisi harus dijelaskan dan perkirakan waktu dari setiap arus keluar yang diungkapkan. Yang kedua, pengungkapan tentang ketidakpastian terkait dengan arus yang keluar diharapkan serta penggantian yang diharapkan seharusnya diberikan. Untuk selanjutnya, penjelasan atau disclosure berhubungan dengan provisi. Perusahaan harus memberikan pembanding antara saldo awal dan juga saldo akhir untuk setiap kelompok utama provisi. Mengidentifikasi apa penyebab perubahan selama periode tersebut. Selain itu, provisi harus diuraikan dan ekspektasi waktu pembayaran juga harus diungkapkan. Disclosure tentang ketidakpastian yang berhubungan dengan arus kas keluar ekspektasian dan pembayaran utang ekspektasian juga harus dibuat. Selanjutnya ada liabilitas kontingensi. Liabilitas kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan perusahaan dikarenakan yang pertama, kewajiban yang belum dapat dipastikan. Yang kedua, kewajiban sekarang yang tidak memungkinkan pembayarannya dilakukan. Dan yang terakhir, kewajiban sekarang yang estimasi andal atas kewajiban tidak dapat dilakukan. Selanjutnya, ada contingent asset atau aset kontingensi. Apakah itu aset kontingensi? Aset kontingensi adalah aset yang mungkin timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya akan dikonfirmasi dengan atau tidak terjadinya peristiwa tidak pasti tersebut di masa yang akan mendatang, di mana peristiwa tersebut tidak sepenuhnya berada dalam kendali sebuah perusahaan. Aset kontingensi umumnya berupa yang pertama, kemungkinan penerimaan uang dari hadiah, bonus, ataupun donasi. Yang kedua, kemungkinan pengembalian dana dari pemerintah dalam sengketa perpajakan. Untuk yang ketiga, kasus pengendalian tertunda dengan memungkinkan hasil yang menguntungkan. Nah, aset-aset ini disebut dengan aset kontingensi dan tidak diakui dalam laporan posisi keuangan. Untuk selanjutnya ada penyajian kewajiban lancar. Biasanya dilaporkan sebesar nilai jatuh tempo atau full maturity value. Untuk yang selanjutnya, selisih antara present value dan juga nilai jatuh tempo dianggap tidak material atau considered immaterial. Selanjutnya, berikut disajikan ilustrasi terkait current asset dan juga current liability. Di mana di dalam current asset terdapat persediaan, piutang, dan lain sebagainya, dan di current liability yang terakhir terdapat provisi. Provisi disajikan dalam current liability atau kewajiban lancar. Untuk yang terakhir, yaitu analisis liabilitas lancar. Likuiditas terkait liabilitas adalah waktu yang diharapkan untuk berlalu sebelum pembayarannya. Dua rasio untuk membantu menilai sebuah likuiditas. Yang pertama, ada current ratio. Rumusnya current asset dibagi dengan current liabilities. Current ratio disebut juga dengan rasio lancar, di mana aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Untuk yang selanjutnya, asset test ratio. Cash plus short-term investment plus net receivable dibagi dengan current liabilities. Acid test ratio adalah rasio cepat. Rumusnya
kas ditambah dengan investasi jangka pendek ditambah dengan piutang neto dibagi dengan kewajiban lancar. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih.